الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu usulul fiqh, masih dalam membaca kitab Syarhul Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi usulul fiqh karya Fadilatul Syekh Muhammad atau Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وهذا هو اختيار المصنف أو هو اختيار المصنف هنا فإنه قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح أي عند الإطلاق كما يدل عليه ما بعده وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها أبو الخطاب وهذا هو صحيح عند الحنفية ورجح ذلك الطوفي ومال إليه ابن قدامة واختاره ابن الحاجب. هذا pendapat ini yang mana ini? Pendapat yang kedua dari model atau bentuk amr yang ketiga, bahwasanya amr yang mutlak tidak terikat dengan qaid menunjukkan apa? Ada mutlak takrar, tidak wajibnya dia diulang. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh musannif siapa? Al-Juwaini rahimahullah huna pada kitabnya ini. Ya, sebagaimana beliau katakan di matan bahwa amr itu asalnya tidak menunjukkan apa takrar ala sahih. Maksudnya ai indal itlaq, kalau amr itu bentuknya mutlak kama yadullu alaihi ma ba'dahu, dan begitu pula yang menunjukkan atasnya apa yang setelahnya. Wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad, dan pendapat ini juga adalah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Wa ikhtaraha Abu Khattab, dan dipilih oleh Abu Khattab. Wa hadha huwa sahih, dan inilah yang sahih indal Hanafiyah, di sisi orang-orang Hanafiyah. Wa rajjaha dzalika Tufi, dan dirajihkan oleh At-Tufi. Wa mala ilaihi Ibnu Qudamah, dan pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Qudamah dan dipilih oleh Ibnul Hajib rahimahumullahu ta'ala. Dan ini juga dirajihkan oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang benarnya dalam masalah bahwa masalah atau amr yang mutlak ghair muqayyadah la yaqtadi takrar. Tapi ingat, selalu kita ingat illa bidalili au bil qarinah tadullu alaiha. Baik, kita lanjut. Wa hadha al-qaulu huwa rajih, dan pendapat ini adalah pendapat yang rajihnya. Wa huwa anna sighatal amri la tadullu ala iqa'il ma'mur bihi aktsar min marratin wahidatin illa bidalil, yang menunjukkan bahwasanya namanya perintah itu tidak mengharuskan terwujudnya perintah tersebut lebih banyak dari sekali, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkannya. Pendapat ini kata beliau apa? Warrajih. Kenapa? Liquwwati ma'khadihi, karena kuatnya sandarannya atau sumber pendalilannya dari kata akhadha ya'khudhu akhdan. Ma'khad isim apa ini? Isim makan, sama dengan apa? Madhab. Makanya orang kalau dikatakan orang ini madhabnya Syafi'i, maksudnya dari kata dhahaba yadhabu dhahaban. Madhab tempat berlarinya, tempat perginya. Ya maksudnya tempat kembalinya. Misalnya orang-orang Syafi'iyah kalau ada masalah, tempat kembalinya di mana? Imam Syafi'i tadi. Makanya dikatakan madhab Syafi'i. Taib. Itu faedah saja. Wa yu'ayyiduhu annahu qad ulima husnu qawlil qail if'al kadha abada aw if'alhu marratan wahidah falau dalla al-amru dalla al-amru ala takrar lam yakun liqawlihi abadan fa'idah wala kana qawluhu marra wahida tanaquda lianna if'al biwad'ihi yaqtadi takrar. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah ucapan seseorang, lakukanlah ini selamanya, lakukanlah perbuatan ini selama-lamanya.
atau ucapan seseorang, lakukanlah perbuatan ini sekali saja. Perhatikan. Kenapa dikatakan ini menjadi dalil bahwa kuatnya pendapat ini, bahwa perintah yang mutlak tidak mengharuskan berulang. Ini dalilnya. Kenapa? Kata beliau, "Falau dallal amru 'ala takrar, lam yakun liqaulihi abadan faidah." Sekarang kalau memang perintah itu asal dari perintah yang mutlak menunjukkan akan makna berulang, maka tidak ada faedahnya orang mengatakan lakukan ini selama-lamanya. Paham ini? Untuk apa dia bilang selama-lamanya? Padahal cukup dia mengatakan lakukan ini. Itu sudah menunjukkan makna takrar. Tapi karena itu tidak menunjukkan takrar dan menunjukkan bahwa amar mutlak tidak menunjukkan takrar, maka benarlah ucapan seseorang lakukan ini selama. Paham gini tuh? Andai kata misalnya asal dari amr yang mutlak itu sudah langsung dipahami bahwa yang diinginkan dengannya berulang, maka tidak ada faedahnya orang mengatakan lakukan ini selama. Tidak ada faedahnya. Untuk apa dia katakan abadan, selama-lamanya? Kalau memang dipahami dari asal amr itu menunjukkan takrar. Tapi karena itu keliru, maka itu tadi. Paham gitu? Paham ini bentuknya? Kata beliau, begitu pula ucapan seseorang marra wahidah tanakut. Begitu pula kalau ada orang mengatakan lakukan ini sekali saja. Tanakut, bertentangan. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan asal dari amar yufidut takror, sekarang kalau ada orang mengatakan tidak ada dua jumlah. If'al kada abadan dan if'alhu marratan wahidah. Sekarang anggaplah kita berjalan di atas pendapat yang mengatakan asal dari amr yufidu at-takrar. Ini amrnya. Ini amrnya. Sekarang ini beliau bawakan sebagai dalil yang menguatkan pendapat bahwa amr mutlak la yufidu at-takrar. Dari sisi mana? Kalau sisi yang pertama, if'al kada abadan, orang mengatakan lakukan ini selama-lamanya. Sekarang kata abadan, selama-lamanya. Andai kata kita memahami bahwa asal dari amar ini sudah menunjukkan takrar, maka apa faedahnya kita bawa abadan? Sekarang kalau ini bermakna takrar, maka sama saja makna amar ini bermakna abadan. Maka seakan-akan kita mengatakan if'al kada abadan. Apa faedahnya? Dan faedahnya tuh. Paham ini? Kalau ini, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua ini. Kalau kita mengatakan amar itu asalnya sudah menunjukkan akan takrar, maka kalau ada orang mengatakan if'al hadha marratan wahidah, tanaqud. Kenapa? Karena amar asalnya tadi apa? Takrar. Sedangkan marra wahidah menunjukkan akan al-wahdah. Bagaimana cara kita menyebutkan suatu perintah yang menggabungkan antara takrar dengan wahdah? Jadi seakan-akan kita mengatakan apa? If'al hadha abadan marra wahidah. Lakukan ini selamanya sekali saja. Tanakut tidak? Tanakut, tidak masuk akal. Makanya ucapan inilah yang membenarkan pendapat yang kedua ini dari masalah yang ketiga. Pahamnya tidak? Kalau yang pertama tadi apa? Tidak ada faedahnya. Kalau kita mengatakan amar mutlak yufidu at-takrar. Karena seakan-akan kalau kita mengatakan if'al kada abadan, sama saja kalau kita mengatakan if'al kada abadan. Tidak ada faedahnya. Yang kedua, tanakut. Kalau kita mengatakan amar mutlak yufidu takrar, bahwa berarti orang yang mengatakan if'al hada marratan wahidah, tanakut. Dari sisi mana? Dari sisi if'al hada, ini apa namanya?
amr yufidut takror. Dan dari sisi marra wahidah ini apa? Wahdah. Bisakah berkumpul antara takror dengan wahdah? Tidak, tanakut. Sama saja kalau kita mengatakan if'al hada abadan marratan, tanakut. Paham ini? Siapa yang tidak paham angkat tangannya. Nah, sekarang Pak, kan ini dia mengatakan bahwa kalau datang perintah yang mutlak, kan kalau perintah yang pertama tadi perintah yang diikat dengan wahdah. Saya bilang, Fahri, makan kau ini, tapi satu kali saja, jangan ditambah. Ini kan sudah diikat. Yang kedua, amr yang diikat dengan berulang. Contoh saya bilang, makan kau saja nah, kapan saja kau lapar, makan saja. Kalau masih lapar, tambah lagi. Ini amr yang diikat dengan takror. Yang ketiga ini, amr yang tidak diikat dengan wahdah atau takror. Saya bilang, makan Ki Fahri. Ada tidak yang menunjukkan bahwa perintah saya cukup satu kali? Tidak ada. Ada yang menunjukkan tidak perintah saya terulang? Tidak ada. Ini hukumnya apa? Sebagian orang, para ulama mengatakan wajib mengulangnya. Dan sebagian yang lainnya tidak memberikan faedah berulang. Di antara dalil Pak yang menunjukkan bahwa perkataan itu tidak berulang, ini. Sekarang kan banyak kita sering kita dengarkan. Lakukan ini selama-lamanya. Ya, atau saya mengatakan sama Fahri, Fahri makan kau saja, kapan saja kau mau. Nah, sekarang perkataan ini Pak menunjukkan akan apa? Perintah saya kepada Fahri yang menunjukkan akan berulang. Karena tadi, kapan saja kau lapar, makan. Nah, sekarang andai kata saya mengatakan asal dari amr itu, asalnya amr sudah menunjukkan makna berulang, maka tidak perlu saya bilang, Fahri, makan Ki, kapan saja kita lapar. Cukup saya mengatakan, makan Ki Fahri. Fahri sudah memahami bahwa, oh perintah ini selama-lamanya. Tahu Pak? Karena tadi kita pahami amr mutlak mengharuskan Nah berarti tidak ada nih faedahnya ini saya mengatakan selama-lamanya. Paham itu? Iya, maksudnya ini dalil yang menunjukkan bahwa pendapat tadi itu salah. Karena untuk apa orang mengatakan, makan kina, makan terus mungkin saja. Apa faedahnya? Dia mengatakan abadan, harusnya dihilangkan saja. Karena orang sudah pahami. Gitu? Nah, kalau yang kedua tanakut. Kalau kita mengatakan perintah itu menunjukkan akan takror, wajib berulang. Sekarang kalau saya bilang, Fahri makan Ki. Fahri sudah pahami, oh berarti saya tidak apa-apa makan terus di sini. Tapi saya bilang, Fahri makan Ki, satu kali mana? Jangan ditambah. Tanakut nih. Karena perintah pertama mengharuskan berulang, sedangkan ucapan saya yang kedua mengharuskan hanya tanakut. Paham ya? Itu maksudnya. Nah, sekarang kita baca lagi. Tsumma qala hafizahullahu taala. Di mana tadi itu? Naam. Tsumma qala hafizahullahu taala wa amma ma qalahu طيب وأما ما قاله أصحاب القول الثاني من قياس الأمر على النهي فغير صحيح. Nah, sekarang beliau ingin membantah pendapat yang pertama tadi tentang amar yang mutlak. Mereka mengatakan amar mutlak mengharuskan berulang. Kata beliau faghairu sahih. Pendapat ini tidak sahih. Lil farqi bainahuma. Karena perbedaan antara keduanya. Kan tadi apa dalilnya orang-orang yang mengatakan amar mutlak mengharuskan berulang? Qiyasul amri bin nahi, mengkiaskan amar dengan larangan. Sebagaimana larangan itu perintah untuk meninggalkan, maka amar juga perintah untuk melakukan. Sama, berarti dikiaskan. Maka dari sisi lain, yang namanya larangan itu berlaku selama-lamanya dan terus-menerus berulang, maka begitu pula amr berlaku selama-lamanya dan terus berulang. Kata beliau, kias ini ghairu sahih. Tidak benar ini kias yang seperti ini. Kenapa? Karena ini nanti akan datang dalam bab usul fikih, namanya kiasun ma'al farid. Mengkiaskan sesuatu yang berbeda, tidak sama.
Itu kata beliau, kenapa kiasnya tidak benar? Lil farqi bainahuma, karena ada perbedaan antara keduanya. Li'annal intiha anil fi'li mungkin. Perbedaannya, yang namanya amr atau afwan ya. Oh iya, yang namanya meninggalkan sesuatu itu mungkin. Paham ini? Mungkin dilakukan oleh seseorang walaupun itu terus menerus. Amal istighala bihi abadan fa ghair mungkin. Terbaliknya, adapun untuk melakukan sesuatu selamanya, maka itu tidak mungkin. Paham ini enggak? Makanya itu Nabi alaihi salatu wassalam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian. Nah, dijelaskan dalam hadis juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu." Di sebagian riwayat fa'al minhu mas. Nabi kalau melarang wajib langsung ditinggalkan atau tidak? Wajib. Tapi kalau ada yang Nabi perintahkan, wajib langsung dilakukan? Tergantung. Kalau kita mampu, kita lakukan. Kalau tidak, tidak masalah, kita tinggalkan. Sekarang, kenapa Nabi membedakan antara perintah dan larangan? Karena itu tadi. Yang namanya larangan, gampang untuk kita lakukan. Gampang untuk kita tinggalkan. Orang merokok, disuruh berhenti merokok. Susah tidak tinggalkan rokok itu? Gampang, tinggal ditinggalkan saja. Tidak perlu harus ada kemampuan. Paham ini? Yang perlu kemampuan itu untuk melakukan paham dah ini? Yang mana lebih susah, meninggalkan atau melakukan? Ya melakukan, karena dia perlu apa? Perlu kekuatan, kemampuan. Kita mampu tidak? Tapi kalau meninggalkan sesuatu, namanya kita bisa melakukannya, pasti bisa itu minta di dalilnya. Karena namanya meninggalkan sesuatu itu lebih mudah dan lebih mungkin untuk dilakukan. Walaupun untuk selama-lamanya. Tidak seperti berbuat Assalamualaikum. Dikasih makan nasi dulu ini. Karena meninggalkan sesuatu itu mudah dan mungkin untuk dilakukan. Walaupun untuk selama-lamanya. Berbeda dengan melakukan dan mengadakan sesuatu itu. Tidak semua orang bisa melakukannya. Makanya itu tadi. Ini diantara dalil yang membantah pendapat mereka. Sekarang kalau begitu, dhaharal farq. Nampaklah perbedaan antara keduanya. Antara apa ini? Amar dengan nahi. Sekarang kalau amar dengan nahi berbeda, bisakah seseorang mengkiaskan sesuatu yang berbeda? Tidak bisa. Ini namanya dalam ilmu usul al-qiyasu ma'al farik. Mengkiaskan antara dua hal yang berbeda. Syah tidak kiasnya? La, batil. Tidak boleh dipakai. Makanya dibantah kias mereka, pendapat mereka yang bersandar dengan kias dengan ini tadi. Paham jelas? Lanjut. Wa amma ma fihi takrar fadzalika linususin ukhar wa qara'in wa asbab tujibu dzalika. Adapun kalau memang ada perintah yang terdapat dalamnya takrar, pengulangan, fadzalika, maka hal tersebut terjadi, ingat, linususin ukhra, pasti karena ada nas yang lain yang menjelaskan makna itu. Wa qara'in wa asbab, juga ada qarinah, tanda-tanda. Begitu pula sebab-sebab yang tujibu dzalika, mengharuskan itu terjadi. Apa itu? Bahwa amr yufidu ta. Ini yang beliau ingin sebutkan makna ucapan musannif, al-amru la yaqtadi takrar illa bidalil. Ini kata beliau, adapun kalau antum dapatkan amr, perintah, sekaligus menunjukkan akan berulangnya, maka pasti itu karena apa? Ada dalil lain yang menunjukkannya. Begitu pula ada qarinah dan tanda-tanda sekaligus sebab yang memang mewajibkan hal itu. Kas-salati fa inna takraraha fi kulli yawmin wa laylatin 5 marrat laisa li ajli al-amru bihi aw li al-amri biha wa innama li asbabiha wahiyal awqat. Masya Allah. Contoh sholat.
Sekarang sholat, sebagaimana yang kita pahami, dia kan datang dalilnya dengan firman Allah SWT, wa aqimu as-salah. Ada enggak dalil yang mengkaitnya? Zahir ayat, amr mutlak atau muqayyad? Mutlak. Tidak ada dalil yang mengkaitnya. Wa aqimus salat, dan dirikanlah salat. Allah tidak mengatakan berapa kali. Tapi ternyata ada dalil lain yang menunjukkannya. Apa itu? Asbab. Sebab terjadinya salat itu apa? Sekarang sebab yang mengharuskan orang salat apa? Masuknya waktu salat. Maka setiap masuk waktu salat wajib salat. Asalnya salat memang perintah mutlak, tapi di sana ada sebab salat yang dijelaskan di dalil yang lainnya. Apa itu diantaranya? Masuknya waktu salat, dan sudah ditetapkan waktu salat ada. Berarti setiap masuk waktu salat wajib salat. Amr yang dohirnya tadi asalnya dia mutlak menjadi muqayyad. Dengan apa? Dengan sebab. Paham ini? Makanya kata beliau, mana tadi itu? Maka pengajiban sholat yang berulang 5 kali sehari semalam itu bukan karena asal perintahnya. Kenapa? Karena asal perintahnya mutlak wa aqimus shalah. Tapi melainkan maksudnya innama takraruha, tidak lain pengulangan sholat di sini litakrari asbabiha, karena berulangnya juga sebabnya. Apa sebabnya? Kata beliau, wahiyal awqat, yaitu waktu-waktu sholat. Berapa waktu sholat? 5. Sekali saja seumur hidup atau berulang? Karena sebabnya berulang, maka dia juga Thumma qala hafizahullah wa mimma yata'allaqu bihadza al-bahthi mas'alatu ijabati al-muadzin atau ijabati muadzinin. Dan di antara yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah masalah menjawab seorang muadzin, ini menjawab adzan ba'da muadzin. Sama cetakan ini? Sama. Ba'da muadzinin. Baik, kata beliau, di antara masalah yang berkaitan dengan ini masalah menjawab adzan setelah adzan. Ya, maksudnya mungkin ini hukum menjawab adzan yang kedua. Misalnya tadi adzan subuh. Sekarang adzan duhur. Apa hukum menjawab adzan duhur di sini? Setelah sebelumnya kita sudah menjawab adzan subuh, tadi subuh. Maka kata beliau, fahal yaktafi bil awal, apakah cukup dengan dia menjawab adzan yang pertama? Adzan apa ini? Adzan subuh tadi. Li'annal amra yaqtadi takrar. Karena namanya amr menunjukkan takrar. Au yajibu au yujibu kulla muadzinin min babi ta'addudis sabab fihi ihtimal. Baik. Kesimpulannya kata beliau, di antara masalah yang juga dimasukkan dalam masalah ini, masalah menjawab adzan. Adzan ini berapa kali terulang? Iya, asalnya 5, tapi kalau ada yang menyunahkan adzan yang kedua, 2 adzan di subuh, boleh kita katakan 6 kali. Intinya sekarang, adzan ini, apakah wajib kita jawab sekali saja? Atau setiap adzan kita jawab? Makanya kata beliau tadi, fihi ihtimal. Di sini ada kemungkinan. Jawabannya kembali ke tadi, perintah salat. Paham ya? Asal perintahnya mungkin mutlak. Tapi ada dalil yang lain yang menunjukkan akan sebab dari perintah itu, yang dimana sebabnya berulang, yang juga mengharuskan dia berulang. Apa sabda Nabi SAW tentang muadzin?
idza sami'tumun nida, apa? Faqulu mithla ma qalahul muadzin. Ini dalilnya. Kalau engkau mendengar adzan, maka setiap engkau mendengar adzan tadi, ucapkan juga apa yang diucapkan oleh sekarang adzan ini berulang atau sekali saja? Mewajibkan, berarti menjawabnya juga Baik. Aduh, ternyata tidak sampai juga. Enak. Labas. Kita ambil sedikit demi sedikit. Karena masalah yang kedua ini panjang. Karena memang dua masalah ini masalah yang paling rumit juga dalam bab al-amr wan nahi juga akan masuk nanti. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Kita akan lanjutkan besok tentang pembahasan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.